Salam, selamat malam Bapak Ibu terkasih, dimanapun saat ini setiap kita berada. Selamat berjumpa kembali di RTM kita, Renungan Tengah Minggu kita pada hari ini Kamis 4 Maret 2021. Saya percaya kita ada sebagaimana adanya kita saat ini, hanyalah karena kemurahan Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu saya ajak setiap kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia telah menghiasi kehidupan setiap kita dengan kemurahannya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, tiada henti-hentinya kata ucapan syukur keluar dari mulut kami Tuhan. Karena kami sadar kami ada hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi setiap kami. Bagimulah pujian, bagimulah hormat, bagimulah segala yang terbaik yang ada pada kami. Sebab Kaulah yang layak untuk menerima itu semuanya. Setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari kita angkat pujian ini berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama nyatakan Bapak Ibu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama nyatakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mari sama-sama sekali katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mari sama-sama nyatakan sekali lagi, aku ada saat ini. Aku ada saat, aku ada. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
setiap kami. Haleluya. Kau sangat baik, Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, Kau sungguh teramat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berkata Engkau sangat baik. Bahkan Engkau sungguh teramat baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mohon urapi mulut bibir hamba-Mu, dan berikan setiap kami telinga yang mau mendengar, supaya setiap kami dapat mengerti dengan baik apa yang Tuhan maksud. Setiap kita yang siap ditabur oleh firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita punya tema, yaitu murah hati. Ya, pada hitungan ketiga kita akan sama-sama katakan murah hati. Ya Bapak Ibu, 1, 2, 3, murah hati. Ya, apa sih murah hati? Murah hati bukan berarti murahan. Murah hati, ya menurut yang saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa murah hati itu adalah sesuatu hal yang suka atau mudah untuk memberi, artinya alias tidak pelit ya. Dan murah hati juga berbicara tentang mudah atau suka untuk tergerak, berbelas kasihan terhadap orang lain. Bukan hanya sekedar simpati, tetapi juga sampai dengan empati. Kalau simpati itu berbicara tentang bagaimana hanya sekedar respon saja secara reaksi spontan atau hanya di mulut saja, tetapi empati itu sampai dengan action, sampai dengan tindakan. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat lebih jauh lagi tentang murah hati menurut firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 29 sampai dengan 37. Saya akan bacakan bagi setiap kita yang ada di rumah, yang masih di perjalanan, maupun yang ada di gedung gereja ini, atau mungkin masih yang ada yang bekerja, tetapi sama-sama mungkin sama-sama mengikuti renungan tengah minggu pada saat ini. Saya akan bacakan buat setiap kita semua, Lukas 10 ayat 29 sampai dengan 37. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ya, sebelum saya baca ke ayat-ayat berikutnya, kita cari tahu dulu siapa sih orang itu yang dimaksud di ayat 29 ini, yang memiliki pertanyaan kepada Yesus yang berkata, siapakah sesamaku manusia? Nah, orang itu adalah, kita bisa lihat di ayat 25-nya, orang itu adalah seorang ahli Taurat yang berniat untuk mencobai Yesus, katanya dengan pertanyaan untuk mencobai Yesus, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebenarnya dia udah tahu, tetapi dia mencobai. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang digarisbawahi kasihilah sesama manusia ini, sebenarnya dia juga udah tahu, tetapi dia berusaha membenarkan diri di ayat 29 tadi.
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, jawab Yesus apa? Jawab Yesus, kita akan baca sampai dengan ayat 37. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kemudian Yesus bertanya kepada orang ahli Taurat tersebut, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, atau jawab seorang ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Itu jawabannya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, itu pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Pesan moral atau pesan daripada firman Tuhan ini sudah cukup tegas dan jelas kepada setiap kita pada malam hari ini, bahwa apapun alasannya, kondisinya, situasinya, bahwa perintah Tuhan terhadap setiap kita adalah pergilah dan perbuatlah demikian. Dan di sini tadi sudah dikatakan bahwa orang yang bermurah hati itu adalah di antara ketiga orang tersebut adalah orang Samaria. Siapa sih orang Samaria? Orang Samaria merupakan bagian daripada orang Israel. Secara wilayah mereka tinggal di Palestina Utara, dan itu adalah merupakan atau bekas kerajaan Israel zaman dulu. Dan mereka merupakan orang-orang Yahudi juga, tapi udah campuran. Dan mereka dikatakan bermurah hati. Apa sih yang orang Samaria ini lakukan sehingga dia dikatakan orang yang bermurah hati? Kita tadi sudah mendengar bersama bahwa ketika dia melihat ada seorang korban daripada penyamun tergeletak, dia tidak seperti yang dilakukan oleh orang imam, oleh seorang Lewi. Mereka hanya menyeberang saja dan mereka tidak mempedulikan. Tapi orang Samaria ini, dia menghampiri, kemudian membalut luka-lukanya, kemudian meminyaki, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Setelah itu dia naikkan ke keledai tunggangannya. Artinya dia berjalan menuntun ya sampai ke penginapan. Sampai di penginapan dia rawat pula di sana. Kemudian besok harinya masih dirawat di sana, disuruh yang punya penginapan untuk merawatnya, memberikan 2 dinar. Dan masih berkata lagi, apabila kurang, nanti pada saat aku kembali aku akan bayar. Artinya tuntas pertolongan atau empati yang diberikan oleh orang Samaria ini. Dan inilah pesan daripada firman Tuhan kita pada kesempatan ini buat setiap kita, bahwa kita tidak boleh sekedar hanya simpati, tetapi kita harus empati. Artinya sampai dengan tindakan dan bahkan sampai dengan tuntas, tidak setengah-setengah. Itulah yang dikatakan bermurah hati oleh firman Tuhan pada kesempatan ini. Nah, tentunya ada sebuah tanda tanya mungkin bagi setiap kita. Lalu bagaimana dengan orang imam tersebut, seorang imam dan juga seorang Lewi tersebut? Bukankah mereka adalah, boleh dikatakan untuk zaman saat ini, pengerja-pengerja, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, atau mungkin adalah pelayan-pelayan yang akan melayani jemaat-jemaat? Ya, mereka inilah hamba-hamba Tuhan, mereka inilah pelayan-pelayan yang melayani di Yerusalem. Kemudian ketika setelah mereka selesai melayani di Yerusalem, mereka kembali lagi ke Yeriko.
Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Nah, pada kesempatan ini saya memberikan gambaran bahwa ada kurang lebih 3 alasan mengapa orang Lewi ini dan juga imam ini tidak berbuat bermurah hati seperti orang Samaria tadi. Hal yang pertama adalah secara kronologis bahwa memang jalan tersebut disebut adalah jalan berdarah atau jalan merah karena memang tempat tersebut angker atau memang sering dipakai orang jahat untuk berbuat jahat di sana, atau mungkin saat ini adalah begal ya. Jadi itu cukup membuat orang Lewi ini dan juga orang imam ini ketakutan. Jangan-jangan ini modus ini. Saya takut nanti kalau saya yang dibunuh atau dianiaya atau dibegal atau menjadi korban itu. Jadi sehingga mereka hanya melihat saja kemudian menyeberang dari seberang jalan. Hal yang kedua adalah mereka baru pulang dari pelayanan. Tentunya mereka tidak bisa dipungkiri bahwa mereka capek untuk pelayanan, sehingga mereka tidak mau ngambil atau berjerih payah lelah kembali. Mereka hanya melihat saja, kemudian mereka berjalan lewat seberang. Hal yang ketiga adalah bahwa di zaman itu, bahwa setiap orang yang apalagi khususnya untuk para imam dan juga pemimpin-pemimpin umat, orang Lewi, ketika seseorang menjamah seorang mayat, maka mereka najis, bahkan najisnya itu selama 7 hari. Ya, firman Tuhan berkata di Imamat 21, Tuhan berfirman kepada Musa, Imamat 21 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Artinya tidak boleh bersentuhan dengan mayat. Kemudian di Bilangan 19 ayat 11 di sana dikatakan bahwa orang yang kena kepada mayat, dia najis selama 7 hari lamanya. Namun hal yang paling mendekati alasan mereka adalah hal yang ketiga ini. Kenapa mereka tidak berbuat itu, bermurah hati kepada penyamun tersebut? Karena mereka tidak mau dinajiskan selama 7 hari. Dan mereka tidak boleh mendapat pelayanan selama 7 hari tersebut. Dan mereka juga harus membayar biaya penguburan daripada orang yang mereka jumpai. Nah, itu kurang lebih beberapa alasan mengapa orang Lewi dan juga seorang imam tidak berbuat bermurah hati. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, apakah dengan seperti itu kita nggak boleh bermurah hati? Ya, mungkin saat ini juga seperti apa yang dialami oleh orang Lewi, seorang imam ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita lewat jalan, kita sudah sering melihat di televisi atau di media sosial lainnya, hanya pura-pura supaya ditolong, tahu-tahu dia malah ngebegal kita. Nah, tentunya itu tidak menjadi alasan. Artinya kita harus punya hikmat, kapan kita harus menolong, kapan kita harus, mungkin kalau memang itu betul-betul perlu ditolong, memang kita harus tolong. Jadi tidak boleh alasan seperti yang dilakukan oleh seorang imam ini, seorang Lewi ini. Artinya tidak boleh hanya tinggal diam, tinggal di zona nyaman, tidak boleh. Tapi saya takut, Pak, kalau saya nanti nolong orang yang tergeletak di jalan atau minta tolong, kan sudah ada himbauan dari kepolisian supaya saya nggak nolong. Ya, kita minta hikmat dari Roh Kudus, kalau memang itu jangan ditolong, yang jangan ditolong. Tetapi jangan juga menjadi itu alasan supaya kita tidak menolong orang. Hari ini banyak orang yang butuh pertolongan setiap kita. Adakah murah hati, adakah belas kasihan, adakah tergerak daripada kita, adakah kita mau memberi buat setiap kita? Pesan firman Tuhan pada kesempatan ini, ayo mari kita bermurah hati. Bermurah hati artinya kita mau memberi, mudah memberi, tidak pelit, dan juga kita mau tergerak berbelas kasihan kepada orang lain, kepada sekitar kita, kepada orang yang ada di hadapan kita. Amin. Amin.
Untuk itu, setiap kita, ini adalah perintah Tuhan, pergilah dan jadilah dan lakukanlah itu. Itu yang perintah Tuhan, yaitu bahwa murah hati merupakan sepaket. Ketika kita berkata bahwa kita adalah anak Tuhan, ketika kita berkata bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, untuk berbuat baik itu sudah pasti satu paket. Artinya itu tidak akan pernah bisa ditahan-tahan. Itu udah otomatis. Kita dekat hubungan dengan Tuhan, pasti secara horizontal kita akan terhadap sesama kita akan pengen untuk berbuat baik. Itulah cross atau tanda salib itu sendiri. Hubungan vertikal, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, pasti akan berdampak terhadap sesama. Itulah yang bernama murah hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku, karena kita ada ini adalah karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi kita katakan, aku ada saat ini bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Aku ada. Oh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini, semua karena kemurahan-Mu, karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi, kami ada saat ini adalah karena kemurahan Tuhan. Dan oleh karena kemurahan Tuhan pula Tuhan, kami Tuhan perintahkan untuk boleh bermurah hati bagi setiap orang. Dan sebagai kami berbuat baik, bermurah hati kepada orang lain, tergerak oleh belas kasihan terhadap orang lain, itu merupakan dampak dari ketika kami memiliki hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus, melalui Roh Kudus-Mu. Mungkin ini tidak mudah bagi setiap kami. Mungkin ada yang belum terbiasa. Mungkin ada yang ragu-ragu seperti orang Lewi, seorang imam. Tetapi pada kesempatan ini, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, supaya kami bisa bermurah hati bagi setiap orang. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa. Kami minta ampun kalau mungkin selama ini kami belum bisa melakukan hal tersebut. Kami minta ampun Tuhan. Mulai kesempatan ini, kami mau belajar untuk bermurah hati.
berbuat baik, berbelas kasihan, simpati, bahkan sampai dengan empati, sampai dengan tuntas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap jemaat, berkati setiap kami, berkati setiap dimanapun kami berada, setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh disegarkan dan boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari angkat setiap kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta penyertaan daripada Roh Kudus yang memberikan pertolongan kekuatan bagi setiap kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semuanya. God bless you all.